Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha ustazah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin amin ya robbal alamin. Tetap jaga kesehatan ya nak. Dan jangan lupa untuk selalu melaksanakan kewajibannya. Tetap semangat. Sebelum kita belajar, yuk kita sama-sama berdoa sebelum belajar. Hari ini kita akan belajar tematik 6D, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Sekarang kita akan belajar tentang IPS, menjelaskan peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. Nah, pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-Mendawi. Untuk itu, tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Siapa yang tidak mengenal batik? Batik merupakan budaya Indonesia yang sudah terkenal hingga dunia. Nah, tiap negara di ASEAN memiliki corak budaya yang beragam. Setiap corak budaya tersebut mencerminkan ciri khas kebudayaan negara masing-masing. Nah, hal itulah yang mencerminkan perbedaan kebudayaan antar negara anggota ASEAN. Perbedaan tersebutlah yang mendorong negara-negara ASEAN untuk menjalin kerjasama melalui budaya, salah satunya dengan batik. Keberagaman corak batik ini kemudian dikenalkan pemerintah dalam kegiatan pelatihan membatik yang diikuti oleh 9 seniman dari negara anggota ASEAN. Negara yang mengikuti pelatihan diantaranya Kamboja, Vietnam, Thailand, dan Laos. Nah, dari karya ke-9 seniman itulah yang dipamerkan di Museum Konferensi Asia Afrika. Nah, inilah Museum Konferensi Asia Afrika atau KAA yang ada di Bandung. Ada nggak anak-anak ustazah yang pernah ke sini? Disinilah para 9 negara tersebut melakukan pelatihan membatik. Setiap batik memiliki corak khas negaranya, seperti negara Thailand yang memiliki corak gajah yang sesuai dengan ciri khas negaranya. Nah, ini merupakan contoh batik Thailand. Dan ini merupakan contoh corak batik yang ada di Indonesia. Sekarang kita akan belajar SBDP, yaitu tentang poster. Nah, salah satu bentuk reklame adalah poster. Poster banyak sekali dijumpai di jalan umum, rumah sakit, dan tempat-tempat umum lainnya. Cara membuat poster yaitu yang pertama kita tentukan topik dan tujuannya. Kemudian kita buat kalimat yang singkat dan jelas, namun bisa menyampaikan pesan yang ingin disampaikan. Langkah selanjutnya, gunakanlah gambar dengan warna yang mencolok agar lebih menarik. Kemudian, tempelkan poster di tempat yang terlihat dan banyak dilalui orang. Selain itu, poster juga memiliki ciri-ciri, diantaranya memiliki ukuran tertentu agar mudah dicerna. Kemudian, tulisan di dalam poster berukuran besar dan mencolok, sehingga pembaca langsung tertuju pada tulisan tersebut. Kemudian mengandung pemberitahuan, imbauan, atau pengumuman. Lalu, poster biasanya dilengkapi dengan gambar atau ilustri agar lebih menarik. Macam-macam poster. Nah, ini merupakan salah satu contoh poster niaga untuk mempromosikan suatu barang. Ini adalah contoh poster pendidikan untuk menyampaikan pesan yang berkaitan dengan pendidikan. Ini merupakan contoh poster kegiatan untuk menyampaikan informasi tentang suatu kegiatan. Ini merupakan contoh poster layanan masyarakat untuk menyampaikan informasi atau himbauan kepada masyarakat. Menyajikan informasi penting teks eksplanasi dalam bentuk gambar seri. Pertama-tama, kalian harus menemukan informasi penting yang terdapat dalam teks. Setelah itu, tuliskan ulang informasi yang didapat. Nah, barulah kamu dapat membuat gambar berdasarkan informasi penting tersebut. Ini merupakan salah satu contoh proses penyaluran dan distribusi listrik. Setiap manusia tidak akan terlepas dari kegiatan ekonomi. Setiap kegiatan ekonomi bermanfaat bagi kesejahteraan pemilik dan pekerja ataupun masyarakat yang menggunakan hasil dari kegiatan ekonomi tersebut.
Setiap orang mempunyai keahlian masing-masing. Nah, dari keahlian itulah yang ditawarkan kepada orang lain sebagai sebuah pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi. Nah, dari keberagaman itulah kita harus saling menghargai. Salah satu caranya adalah kita harus memuji usaha orang lain. Kemudian, kita harus berusaha secara sehat dan jujur. Baiklah anak-anak ustazah, sekian dulu video hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.